إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليك يا رسول الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat melanjutkan kembali renungan kita di bawah naungan surah Al-Hadid bersama Said Qutb rahimahullah. Kali ini kita memasuki ayat yang keempat. Sebelum kita melanjutkan kajian kita pada ayat keempat, kita ingin menambahkan sedikit supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Itu dalam memahami firman Allah, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Seringkali sebagian orang-orang di Indonesia, bahkan dari kalangan-kalangan mereka yang meyakini wahdat al-wujud, mereka mengumpamakan bahwasannya hubungan antara Allah dan hambanya itu mirip antara obor dengan api. Bahkan sebagian mereka saya dengar langsung dengan telinga kita, bahwa dia menganggap seluruh wujud ini termasuk dirinya adalah Tuhan. Padahal membandingkan antara Allah dengan makhluknya bagaikan sumber api dengan obor, obor terpisah dari sumbernya. Sedangkan kita manusia, yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap berada dalam pengawasan Allah. Kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu tanpa izin Allah. Seluruh hukum-hukum yang mengatur kita, semua dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita berjalan di atas jalan yang Allah ridhainya, tidak menyalahgunakan kehendak dan kebebasan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan balasan yang lebih mulia. Tapi bila kita menentangnya, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan keridhaannya, Allah berikan kita kesempatan untuk kembali bertaubat sepanjang hidup kita. Tapi sepanjang kita jauh dari Allah, kita akan merasakan perasaan tidak nyaman, hidup terpenjara, pengap dan gelap sebagaimana yang Allah bilang dalam surah Thaha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling, tidak mengingat aku, tidak mengikuti petunjukku, dia akan hidup dalam suasana yang gelap, pengap dan menyesakkan.
Nah, pada hari akhir tergantung bagaimana dia menjalani dan mengakhiri hidupnya. Allah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, tidak pernah menzalimi hambanya. Dia mencatat amal-amal hambanya lalu membalasnya di hari kemudian nanti sesuai dengan apa-apa yang mereka lakukan. Apabila dia menerima kebaikan, seharusnya dia bersyukur kepada Allah, memujinya yang telah memberikan hidayah petunjuknya. Apabila dia menerima pembalasan yang buruk, itu semua akibat dari amalnya. Dan dia tidak dapat menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hubungan antara Allah dan makhluknya sebagaimana hubungan Khalik dan makhluk. Yang selalu mengawasinya, menjaganya, memeliharanya. Dan sesuai dengan perannya sebagai khalifah, dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memahami wahdat al-wujud seperti ini, kita bisa terima. Tapi kalau pemahaman tentang wahdatul wujud, bahwa seluruh makhluk, seluruh benda di alam raya ini adalah Tuhan, ini merupakan pemahaman yang sesat, yang menyesatkan dan mesti kita jauhi. Seluruh makhluk di alam raya bersumber daripadanya, baik kehidupannya, potensinya, dan perjalanan hidupnya. Semua berasal dari Allah, dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Tidak ada satupun makhluk melata kecuali ubun-ubunnya dalam genggaman tangan Allah. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Jadi seperti yang Syed Qutb sebutkan kemarin, bahwa sebahagian sufia mereka melihat Allah bersama segala sesuatu. Bukan kebersamaan tempat hingga menyatu, bukan kebersamaan waktu, tapi kebersamaan ilmunya, rahmatnya, tanda-tanda kebesaran dan keagungannya. Ada lagi yang melihat bahwa di balik semua ini terdapat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi golongan yang ketiga, mereka tidak lagi melihat makhluk, tapi yang mereka lihat adalah Allah. Karena apa? Karena keberadaan Allah keberadaan yang paling jelas. Sedangkan selain dari Allah, keberadaannya bergantung pada Allah. Nah, pandangan yang ketiga ini bukan berarti memandang seluruh makhluk adalah Allah. Hasyarillah. Jadi ini betul-betul mesti kita perhatikan. Jadi huwal awwal wal akhir. Ayat ini menjelaskan kepada kita dua nama Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala al-awwal wal akhir artinya dia mendahului ruang dan waktu. Dia mendahului ruang dan waktu, mendahului seluruh keberadaan. Kemudian wal-zahir wal-batin menjelaskan bahwa keberadaan Allah ini keberadaan yang amat jelas dan gamblang. Tidak ada yang lebih jelas dari Allah. Oleh karena itu dalam hadis huwal awwal wal akhir wal-zahir wal-batin artinya huwal awwalu falaysa syai'un qablah wal akhiru falaysa syai'un ba'dah wal-zahiru falaysa syai'un fawqahu wal-batinu falaysa syai'un dunahu. Jadi yang kedua, wal-zahiru wal-batin menjelaskan keberadaan Allah jelasnya di atas segala-galanya. Wal-batin, tapi dalam waktu yang sama Allah Subhanahu wa ta'ala maha lembut. Tak mungkin terjangkau oleh indera mata kita atau dengan peralatan yang bagaimanapun canggihnya. Tak mungkin dapat menjangkaunya. Al-batin, ya, dalam waktu yang sama al-zahir. Al-zahir dalam waktu yang sama adalah al-batin. Hati kita dapat merasakan keberadaan Allah dimanapun kita berada. Maka sebagaimana Imam Ali ketika ditanya, hal ra'aita rabbak, apakah kamu pernah melihat Tuhanmu? Dijawab oleh beliau, kaifa a'budu man lam arah. Bagaimana saya akan menyembah yang saya tidak lihat. Ra'athul qulub bihaqiqatil iman. Tapi yang melihat bukan bola mata kita. Kalbu kita yang melihatnya dengan hakikat keimanan. Malam tarahul uyun, yang tidak terjangkau oleh pandangan mata kita. Jadi kesimpulannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berdiam di satu tempat.
Begitu pula tidak terkait oleh waktu karena dia ada sebelum adanya waktu dan tempat. Dan dia merupakan keberadaan yang paling jelas, paling nampak, tapi juga dalam waktu yang sama dia merupakan keberadaan yang batin, yang tak terjangkau oleh indera mata kita. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Sekarang kita memasuki ayat keempat ya. Dan berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. حقيقة خلق السماوات والأرض وحقيقة الاستواء على العرش والهيمنة الخلق atau والهيمنة الخلق وحقيقة العلم بأشياء بعينها من هذا الخلق وحقيقة الوجود مع كل أحد أينما وجد وحقيقة رجعة الأمور إليه وحده وحقيقة تصرفه اللطيف في كيان الوجود وعلمه الخفي بذات الصدور وكلها حقائق منبثقة من تلك الحقيقة الأولى ولكن أرضها في هذا المجال الكوني يجعل لها في القلب البشري إيقاعات وظلالا والسماوات والأرض تواجه هذا القلب وتروعه بضخامتها وجلالها وتناسقها وجمالها كما تواجهه وتروعه بدقة نظامها وانضباط حركاتها واضطراد ظواهرها ثم إنها خلائق من خلق الله كالقلب البشري فله بها صلة الأسرة وأنس القرابة وهي توقئ على أوتاره إيقاعات لدنية حين يتوجه إليها ويسمع لها ويعاطفها وهي تقول له إن الذي خلقها هو خلقه وهي تسبح لخالقها فليسبح لخالقه كما تقول له إنها تستمد حقيقة وجودها من وجود خالقها وأنه هو كذلك فليس هنالك إذن إلا هذه الحقيقة تستحق الاحتفال بها والأيام الستة لا يعلم حقيقتها إلا الله فأيامنا هذه ليست سوى ظلال ناشئة من حركة الأرض حول نفسها أمام الشمس وجدت بعد خلق الأرض والشمس فليست هي الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض فنترك علمها لله يطلعنا عليه إن أراد وكذلك العرش فنحن نؤمن به كما ذكره ولا نعلم حقيقته أما الاستواء على العرش فنملك أن نقول إنه كناية عن الهيمنة على هذا الخلق استنادا إلى ما نعلمه من القرآن عن يقين من أن الله سبحانه لا تتغير عليه الأحوال
فلا يكون في حالة عدم استواء على العرش ثم تتبعها حالة الاستواء. والقول بأننا نؤمن بالاستواء ولا ندرك كيفيته لا يفسر قوله تعالى ثم استوى. والأولى أن نقول إنه كناية عن الهيمنة كما ذكرنا. والتأويل هنا لا يخرج على المنهج الذي أشرنا إليه آنفا، لأنه لا ينبع من مقررات وتصورات من عند أنفسنا، إنما يستند إلى مقررات القرآن ذاته وإلى التصور الذي يوحيه عن ذات الله سبحانه وصفاته. ومع الخلق والهيمنة العلم الشامل اللطيف يصور النص القرآني مجاله تصويرا عجيبا يشغل القلب بتتبعه في هذا المجال الوسيع وبتصوره في حركة دائمة لا تفتر. وهذا أمر غير مجرد ذكر العلم وحقيقته المجردة، أمر مؤثر موح يملأ جوانب النفس ويشغل خوارج القلب وتترامى به سبحات التصور ووثبات الخيال. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وفي كل لحظة يلج في الأرض ما لا عداد له ولا حصر من شتى أنواع الأحياء والأشياء، ويخرج منها ما لا عداد ولا حصر من خلائق لا يعلمها إلا الله. وفي كل لحظة ينزل من السماء من الأمطار والأشعة والنيازك والشهب والملائكة والأقدار والأسرار، ويعرج فيها كذلك من المنظور والمستور ما لا يحصيه إلا الله. والنص القصير يشير إلى هذه الحركة الدائبة التي لا تنقطع، وإلى هذه الأحداث الضخام التي لا تحصى، ويدع القلب البشري في تلفت دائم إلى ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وفي تصور يقظ لعلم الله الشامل، وهو يتبع هذه الحركات والأحداث في مساربها ومعارجها. والقلب في تلفته ذاك وفي يقظته هذه يعيش مع الله ويسبح في ملكوته بينما هو ثاو في مكانه، ويسلك فجاج الكون ويجوب أقطار الوجود في حساسية وفي شفافية وفي رعشة من الروعة والانفعال. وبينما القلب في تلفته ذاك في الأرض والسماء، إذا القرآن يرده إلى ذاته ويلمسه في صميمه، وإذا هو يجد الله معه ناظرا إليه مطلعا عليه يصير بصيرا بأمله بصيرا بأمله قريبا جدا قريب، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهي كلمة الحقيقة لا على الكناية والمجاز. فالله سبحانه مع كل أحد ومع كل شيء في كل وقت وفي كل مكان مطلع على ما يعمل بصير بالعباد. وهي حقيقة هائلة حين يتمثلها القلب، حقيقة مذهلة من جانب ومؤنسة من جانب، مذهلة بروعة الجلال ومؤنسة بظلال القربى، وهي كفيلة وحدها حين يحسها القلب البشري على حقيقتها أن ترفعه وتطهره وتدعه مشغولا بها عن كل أعراض الأرض، كما تدعه في حذر دائم وخشية دائمة مع الحياة والتحرج من كل دنس ومن كل إسفاف. Wallahu a'lam. Ungkapan-ungkapan Syed Qutb mungkin butuh
penjelasan dan uraian yang lebih detail untuk tidak menimbulkan kesalahpahamannya. Seringkali akibat kesalahpahaman dalam memahami satu teks mengakibatkan lahir pandangan-pandangan yang melahirkan madhab. Seperti yang kita jumpai dalam madhab pemikiran di tengah-tengah umat Islam, sebahagiannya muncul karena kesalahpahaman dalam memahami teks Al-Quran atau dalam memahami teks hadis yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beraneka hakikat mengenai penciptaan langit bumi, begitu juga hakikat istiwa atau bersemayam di atas arasy. Wal haimanah alal khalq. Tadi diartikan pengayuman, di sini al haimanah. Haimana yuhaimin, haimanatan menunjukkan hegemoni. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkuasa, mengatur, memerintah dari arasy kebesaran dan keagungannya. Jadi hakikat istiwa di atas arasy yaitu merupakan hegemoni, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, pengayumannya, pemeliharaannya yang menjaga memelihara seluruh semesta alam dengan rahmatnya yang pengasih dan penyayang, dengan ilmunya, dengan kebijaksanaannya yang tidak diragukan. Wa haqiqatul ilmi bi asya' min ainiha fiha min hadzal khalq. Begitu pula hakikat ilmu tentang segala sesuatu atau sesuatu bi ainiha. Ilmu tentang sesuatu tertentu ya, dari makhluk-makhluk ini. Begitu pula hakikat wujud ma'a kulli ahadin aina wujud. Yaitu kebersamaan Allah bersama makhluknya dimanapun dia berada. Wa haqiqatu raj'atil umuri ilaihi wahda, dan hakikat kembalinya segala sesuatu kepada Allah. Wa haqiqatu tasarrufihil latif fi kiyanil wujud, dan hakikat perlakuan Allah yang begitu lembut di tengah-tengah alam semesta dan keberadaan ini. Begitu juga wa ilmihil khafi bi dzatis sudur, dan pengetahuan Allah yang amat lembut tentang apa saja yang menjadi rahasia dalam sanubari manusia. Wa kulluha, dan semua itu haqaiq mumbathiqah min tilkal haqiqatil ula. Semuanya merupakan hakikat-hakikat yang bersumber dari hakikat yang pertama. Di mana seluruh hakikat berasal daripadanya. Hakikat keberadaannya, hakikat ilmunya ya. Di mana seluruh makhluk keberadaannya, hakikatnya, ya, semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin ardaha fi hadzal majal, tetapi pemaparannya dalam arena kehidupan ini, walakin ardaha fi hadzal majalil kauni, tapi pemaparannya di tengah-tengah arena alam semesta, yaj'alu laha fil qalbil bashari iqa'atin wa dhilala, melahirkan dalam sanubari manusia iqa'atin, sentuhan-sentuhan, kesan-kesan, wa dhilalan, dan juga bayang-bayang. Was samawat wal ard wajihu hadzal qalb wa taru'uhu bi dhakhamatiha. Langit dan bumi menghadapi setiap kalbu, berhadapan dengan setiap kalbu, wa taru'uhu, ya, membuat kalbu tersebut yang sadar otomatis terpesona oleh pemandangan yang disaksikan di alam raya ini. Bidhakhamatiha, baik dengan kebesarannya, wa jalaliha, keagungannya, wa tanasuqiha wa jamaliha, begitu pula dengan keselarasannya dan kecantikannya. Kama tuwajihu wa taru'uhu bidiqqati nidhamiha wa inbidhati harakatiha. Begitu pula langit bumi menghadapi setiap kalbu, membuat dirinya terpesona dengan kecermatan tatanan dan aturannya.
Wambibati harakatiha, begitu pula gerakan yang amat teratur dengan perhitungan yang amat sempurna. Wattiradi dhawahiriha, dan ittirat, ya, dhawahirnya, lahir-lahirnya. Artinya semuanya betul-betul dalam keadaan sama, menunjuk, ya, kepada apa? Allah subhanahu wa ta'ala sahibul haqiqat. Kata yang muttarid itu maksudnya dia merata. Tidak ada kejanggalan maupun keganjilan. Sebagaimana kaidah muttaridah atau kaidah itu sifatnya mencakup dan merata. Tidak ada yang dikecualikan. Karena kalau satu kaidah tidak mencakup, tidak dapat dikatakan sebagai kaidah yang tepat. Tapi kaidah yang mencakup seluruh yang berada di bawah naungannya, maka kaidah tersebut dapat dikatakan kaidah muttaridah. Sebuah contoh yang sifatnya merata dikatakan mithalun muttarid, di mana tidak ada yang keluar dari cakupan contoh tersebut. Jadi wa dhawahiruha, wattiradu dhawahiriha, di mana semuanya dalam keadaan sama, tidak ada kejanggalan maupun keganjilan. Thumma innaha khalaiqu min khalqillah kal qalbil bashari. Kemudian semua itu merupakan ciptaan Allah sebagaimana juga kalbu manusia. Falahu biha silatul usrah wa unsul qarabah. Maka antara fenomena alam yang tadi disebutkan dengan kalbu manusia terdapat silatul usrah, hubungan famili. Wa unsul qarabah, kehangatan juga hubungan kerabat di antara alam dan kalbu manusia. Wahia tuqiu ala autarihi iqa'atin laduniyah hina yatawajjahu ilaiha. Dan subhanallah, bagaimana alam semesta tersebut yang begitu menakjubkan ternyata menimbulkan getaran dan nada. Getaran, nada, laduniyah. Kata laduniyah ini yang berasal dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ay min ladunillah. Hina yatawajjahu ilaiha, ketika dia menghadapkan wajahnya menuju alam semesta, terdengar nada-nada yang semuanya menunjuk kepada Allah, bertasbih kepadanya, memujinya dan mengagungkannya. Wa yasma'u laha wa yu'atifuha, dia mendengarkan nada tersebut, Wa yu'atifuha, dia merasakan ada hubungan yang begitu lembut bersamanya. Wahia taqulu lahu innal ladzi khalaqaha huwa khalaqahu. Lalu fenomena alam tersebut berkata kepadanya, langitnya, buminya, apa yang terdapat di antara keduanya, sesungguhnya yang menciptakan dirinya, dia juga yang menciptakan manusia, Wahia tusabbihu li khaliqiha falyusabbih li khaliqih. Fenomena alam ini semuanya bertasbih kepada penciptanya, maka hendaklah manusia juga yang berkalbu tersebut bertasbih kepada penciptanya. Kama taqulu lahu innaha tastamiddu haqiqata wujudiha min wujudi khaliqiha wa annahu huwa kadzalik. Sebagaimana alam, langit, bumi dan seluruh isinya, keberadaannya, hakikat keberadaannya semua bersumber dari penciptanya. Begitu pula dia pun bersumber dari sumber yang sama. Falaysa hunalika idzan illa hadhihi al-haqiqatu tastahiqqu al-ihtifala biha. Maka di sana tidak terdapat hakikat kecuali hanya hakikat ini yang patut untuk mendapatkan perhatian dari kita semua. Artinya alam bukan lagi musuh manusia, langit bumi, bahkan termasuk petir bukan lagi musuh manusia. Bahkan Allah mengajarkan kita bertasbih. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Petirnya, guruhnya, malaikatnya, bahkan seluruh makhluk bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena rasa takut dan hormat kepada Allah. Wal ayyamus sittah la ya'lamu haqiqataha illallah. Adapun hari-hari yang disebutkan sebanyak 6 hari tersebut, 6 hari yang disebutkan tidak ada seorang pun yang mengetahui hakikatnya kecuali hanya Allah. Yang dimaksudkan dengan 6 hari di sini
Kita tidak tahu hakikatnya. Yang kita ketahui dari ungkapan ini Allah menciptakan langit bumi dalam 6 masa secara bertahap. Tidak sekaligus. Ya. Allah ciptakan dengan kun fayakun tapi secara bertahap agar dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Fayyamuna hadhihi laysat siwa bilalin nasyiatin min harakatil ardi hawla nafsiha amama syams. Hari-hari kita ini tak lain atau tiada lain melainkan hanya refleksi yang timbul dari gerakan bumi yang mengelilingi dirinya di hadapan matahari. Wujidat ba'da khalqil ardi wasyams, ya. Dia lahir setelah penciptaan bumi dan matahari. Falaisat hiyal ayyam allati khalaqallahu fiha samawati wal ard. Jadi falaisat hiyal ayyam allati khalaqallahu fiha samawati wal ard. Maka hari-hari, ya, yang lahir dari refleksi yang berasal dari gerakan bumi yang mengitari dirinya di hadapan matahari ini bukanlah hari-hari yang dimaksudkan sebagai waktu penciptaan langit dan bumi. Fanatruk ilmaha lillah, maka kita serahkan ilmunya kepada Allah. Tapi yang kita fahami, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa secara bertahap sebagaimana yang diterangkan dalam surah Fussilat. Yutli'una alaihi in arad, Allah akan memberitahukan kita apabila Allah kehendaki. Wa kadzalikal arsy, demikian pula arsy. Fanahnu nu'min bihi kama dzakarahu wa la na'limu haqiqatah. Kami beriman kepada arsy Allah sebagaimana Allah sebutkan kepada kita. Tapi hakikatnya kita tidak mengetahui. Jangankan arsy kebesaran keagungan Allah. Banyak hakikat yang ada pada diri kita. Dalam diri kita bersama tubuh kita, organ kita, kita masih belum mengetahui hakikatnya. Kita sebagai hamba di sini yang beradab, beriman kepada arsy tersebut, tapi hakikatnya bagaimana, itu di luar jangkauan kemampuan kita. Ammal istiwa alal arsy, fanamlik an naqul innahu kinayatun anil haimanati ala hadzal khalq. Adapun arti istiwa di atas arsy, maka yang kami miliki, yang dapat kami katakan, bahwa dia merupakan kinayah, perumpamaan, alil haimanati ala hadzal khalq, itu perumpamaan mengenai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya. Jadi diumpamakan bagikan raja yang duduk di atas arsy, pemerintah mengatur negaranya, maka Allah Subhanahu wa taala yang diungkapkan bersemayam di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala berkuasa mengatur, memerintah seluruh alam raya dari arsy-Nya. Ini bukan hanya asal kita mengucapkan, tapi istinadan ila ma na'lamuhu minal Qur'an an yaqinin min anna Allah subhanahu la tataghayyar alaihi al-ahwal. Itu bersandar kepada apa yang kami ketahui dari Al-Quran secara pasti. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak dipengaruhi dengan perubahan keadaan. Fala yakunu fi halatin ada mastiwa'in al-arsh thumma tatba'uha halatu istiwa. Maka tidak mungkin, mustahil bagi Allah sekarang katakan dalam keadaan bersemayam di atas arsy-Nya, kemudian dia tidak bersemayam di atas arsy-Nya. Seperti yang kita dengar dalam sebuah riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Lalu mengumumkan siapa di antara mereka yang memohon pertolongan atau yang mengajukan permintaan atau mereka-mereka yang bertaubat dari kesalahan mereka. Lalu pada saat terbit fajar Allah kembali ke arsy-Nya. Artinya terkadang Allah berada di arsy, terkadang Allah meninggalkan arsy-Nya. Padahal dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dalam ayat yang lain wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kalau kita tafsirkan terpisah-pisah akan melahirkan kekacauan yang menimbulkan anggapan dalam Al-Quran terjadi pertentangan.
Padahal sebetulnya kalau kita kumpulkan ayat ini melahirkan kesimpulan bahwa Allah tidak sama sekali berubah-ubah dipengaruhi oleh keadaan. Tidak berada di arasy kemudian dia meninggalkan kemudian kembali ke arasy-nya. Allah bersama makhluknya di langit. Bersama jin, bersama manusia dimanapun mereka berada. Allah bersama makhluknya yang berada di Amerika dalam waktu yang sama bersama kita yang berada di Indonesia. Karena kebersamaannya tidak sama dengan kebersamaan kita dengan sesama kita. Kalau saya mengatakan saya bersama Ustadz Hamzah katakan, itu keberadaan tempat dan waktu. Nah pada saat itu saya dengan sendirinya akan jauh dari apa? Di tempat lain. Dari tempat lain merupakan apa? Merupakan keberadaan yang jauh. Tapi kalau Allah al-awwal wal-akhir, wal-zahir wal-batin, Allah subhanahu wa ta'ala kebersamaannya dengan kita, kebersamaan ilmunya, rahmatnya, kebijaksanaannya, kekuasaannya. Allah dekat dari kita, dekat juga dari para malaikat di langit. Dekat dari para malaikat, dekat juga dengan kita. Tidak perlu Allah meninggalkan arasy. Oleh karena itu ada satu riwayat dari Ahlul Bait yang mengatakan bahwa sebetulnya kata Allah turun ke langit dunia sebetulnya bukan Allah. Tapi malaikat. Cuma turun atas perintah Allah mengumumkan kepada umat manusia pada sepertiga malam tersebut yang merupakan waktu yang terindah bagi siapa saja yang bangun, memohon, berlindung, bertaubat, Allah akan terima apa-apa yang mereka mohon. Karena memang waktu yang paling utama itu sepertiga malam terakhir. Jadi kalau kita hitung awal malam dari mulai terbenam matahari sampai fajar, kalau kita bagi tiga, sepertiga malam terakhir itu merupakan saat yang paling mustajab. Tapi yang turun bukan Allah. Yang turun bukan Allah. Seperti firman Allah, waja'a rabbuka wal malaku saffa saffa. Kata datang di sini bukan datang seperti kita ya, yang berpindah dari tempat ke tempat karena keberadaan Allah tidak dipengaruhi oleh tempat. Begitu pula oleh waktu. Oleh karena itu Imam Ali ketika ditanya mengenai arasy, dia mengatakan, innallaha khalaqal arsya i'dhaman i'haran li azamati la apa? La innallaha khalaqal arsya idharan li azamati la makanan li dzatihi. Allah menciptakan arasy untuk menunjukkan kebesaran dan keagungannya, bukan tempat untuk duduknya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menempati ruang. Kalau dia menempati ruang, maka tidak mungkin dia bersama makhluknya dimanapun makhluknya berada. Jadi Allah menciptakan arasy untuk menunjukkan kebesaran keagungannya. La makana li dzatihi, bukan sebagai tempat untuk duduknya. Malaikat mengelilingi arasy kebesaran keagungan Allah, dari sana juga mereka menerima perintah. Kita di bumi ini Allah jadikan Ka'bah sebagai tempat kita bertawaf, bukan Ka'bah yang kita tuju, bukan Ka'bah yang kita sembah, tapi yang kita tuju adalah Allah. Itu hanya simbol di mana manusia diajak bersatu oleh Allah menghadap ke arah yang sama yang menunjukkan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika al-arsyu fa nahnu nu'minu bih kama dzakarahu wa la na'lamu haqiqata amma al-istiwa' al-arsy fa namliku an naqul innahu kinayatun 'anil haymanati 'ala hadzal khalq istinadan ila ma na'lamuhu minal Qur'an an yaqin min anna Allah subhanahu la tataghayyaru alaihi al-ahwal. Fala yakunu fi halati adam istiwa al-arsh thumma tatba'uha halatul istiwa. Nah kembali tadi, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala setelah turun ke bumi, pada waktu sepertiga malam, waktu fajar Allah naik ke langit. Lalu kita bertanya, bukankah malam itu silih berganti? Kalau saat ini kita masuk waktu fajar, di tempat lain masih malam. Berarti Allah tidak mengayomi tempat tersebut. Jadi setiap waktu itu malam silih berganti. Sekarang katakan malam berada di wilayah Indonesia. Waktu kita terbit fajar, di tempat lain lahir malam. Jadi kapan Allah akan naik ke arasy-Nya? Jadi ini sebetulnya merupakan anggapan yang tidak benar. Kemudian
Wal qawlu bi anna la nu'minu bil istiwa wa la nudriku kaifiyatah la yufassiru qawlahu ta'ala thumma istawa al-'arsy. Adapun ucapan yang mengatakan bahwa kami beriman kepada al-istiwa, tapi kami tak mengetahui bagaimana ya cara beristiwanya Allah Subhanahu wa taala, ini tidak menafsirkan firman Allah tsumma istawa. Karena berarti kalau kita beriman kepada istiwa dalam arti duduk di atas singgasana, tapi bagaimana cara duduknya kami tidak tahu, itu tidak menjelaskan arti tsumma istawa. Wal aula an naqul innahu kinayatun anil haimanati kama dzakarna. Yang paling baik, yang paling utama kita mengatakan bahwa itu menggambarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita sebutkan. Dan ini bukan berarti kita membekukan, menafikan nas sebagaimana tuduhan orang yang mengatakan bahwa ini ta'til. Sama sekali tidak. Tapi kita kembalikan nas kepada nas dalam Al-Qur'an. Laisa kamitslihi syai'. Wa ta'wilu huna la yakhruju al manhajil ladzi asyarna ilaihi anifa. Dan mentakwilkan ayat ini tidak keluar dari manhaj yang kita isyaratkan ketika menafsirkan mengenai tasbihnya langit dan bumi. Tasbihnya langit dan bumi yang kita katakan bahwa itu alal haqiqah. Adapun takwil pada ayat ini ya, tidak keluar dari manhaj tersebut karena kita kembali kepada nas-nas Al-Quran yang menjelaskan, yang mempergunakan kata-kata bahasa manusia untuk menggambarkan dirinya, sedangkan bahasa terbatas. Kalau Allah gunakan bahasa yang tak terbatas, manusia tidak akan mampu untuk memahaminya. Otak manusia yang terbatas, Allah jelaskan juga sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana lautan, kalau kita ingin masukkan ke dalam botol, mustahil. Mustahil. Dari lautan kita ambil, lalu kita masukkan ke dalam botol melalui corong, yang masuk hanya sedikit. Begitu juga pengetahuan kita disesuaikan dengan kemampuan kita. Allah berbicara kepada manusia sesuai dengan kadar akal yang dimiliki. Innallaha yukhatibun nas ala qadri uqulihim. Oleh karena itu Allah gunakan bahasa manusia untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada manusia. Juga menerangkan tentang dirinya. Maka mau tidak mau ketika Allah menerangkan mengenai dirinya dengan bahasa manusia, akhirnya apa? Pemahamannya, intibak kita mengenai apa yang kita kenal di alam manusia, akhirnya ikut juga apa? Ikut juga akhirnya membatasi pemahaman kita mengenai Allah. Kemudian, li'annahu la yanba'u min muqarrarat wa tasawurat min indi anfusina. Karena ta'wil tersebut dalam hal ini tidak bersumber dari apa? Dari ketetapan-ketetapan dan pandangan-pandangan dari diri kita pribadi, tidak. Tapi kembali kepada ayat Quran, inna ma yastanidu ila muqarraratil Qur'ani dzati, tapi bersandar kepada ketetapan-ketetapan yang ditetapkan oleh Al-Quran. Wa ila tasawwuril ladzi yuhihi an dzatillahi subhanahu wa sifatih. Begitu juga ya, kembali kepada pandangan yang diwahyukan alladzi yuhihi an dzatillahi subhanahu wa sifatih. Begitu juga kembali kepada pemahaman ya, yang dikesankan atau yang diwahyukan Allah mengenai zatnya subhanahu, demikian pula sifat-sifatnya. Jadi bukan asal-asalan kita berbicara, tapi kembali kepada pemandangan, pemahaman ya, yang diwahyukan Allah mengenai zatnya maupun sifat-sifatnya alladzi laisa kamitslihi syai'. Oleh karena itu, ketika seorang menggabungkan ayat-ayat seperti tadi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kemudian digabungkan dengan wa huwa alladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Tsumma stawa ilas sama. Perhatikan coba. Kemudian dia bersemayam di atas arasy-Nya. Kemudian dalam ayat yang lain wa huwa alladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Dan dia merupakan ilah ya, di langit dan ilah di bumi. Kemudian kami lebih dekat kepadanya dari denyut jantungnya atau pembuluh darah jantungnya. Kemudian, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalau ditafsirkan terpisah-pisah, apa jadinya? Oleh karena itu, kita harus pahami sebagaimana yang diterangkan Allah. Allah laisa kamitslihi syai'. Dia ada sebelum adanya ruang, sebelum adanya juga waktu. Juga Allah subhanahu wa ta'ala yang membentuk rupa manusia. Dengan sendirinya Allah maha suci dari persamaan dengan makhluknya.
Yang kita fahami hanya keagungan yang tak terbatas, keindahan yang tak terbatas, kebijaksanaan yang tak terbatas. Itu yang dapat kita katakan. Allah memiliki seluruh nama-nama yang penuh keindahan, yang tidak serupa dengan makhluknya, sedangkan yang ada pada makhluknya merupakan keindahan yang berasal dari anugerah dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa ma'al khalqi wal haimanati al ilmu syamilul latif. Di samping penciptaan ya, dan juga kekuasaan, Allah menjelaskan mengenai ilmunya yang mencakup al-latif yang maha lembut. Yusawwirun nassul Qur'ani majalahu taswiran ajiban yashghalul qalba bitatabbu'ihi fi hadzal majalil wasi. Di mana nas Quran menggambarkan kepada kita dalam gambaran yang amat menakjubkan, yang betul-betul memenuhi kalbu. Bitatabbu'ihi, bisa kita mengikutinya fi hadzal majalil wasi, dalam arena yang begitu luas. Wa bitasawwurihi fi harakatin daimatin la taftur. Begitu juga ketika kita memahaminya dengan pandangan bagaimana seluruh di alam raya, seluruh makhluk di alam raya ini bergerak secara apa? Dinamis yang tidak pernah berhenti. Dinamika gerakan yang betul-betul tak pernah berhenti. Wa hadza amrun ghairu mujarrad dzikril ilmi wa haqiqatihi mujarradah. Ini bukan hanya sekedar menyebutkan tentang ilmu dan hakikatnya semata-mata, tapi amrun mu'athirun muhin yamla'u jawaniban nafs. Tapi merupakan satu perkara yang amat betul-betul menyentuh, mengesankan, yang memenuhi relung-relung jiwa. Wa yashghalu khawarijal qalb. Demikian pula memenuhi getaran dan detak jantung manusia, kalbu manusia. Wa tatarama bihi sabahatut tasawwur wa wathabatul khayal. Dan bagaimana ya meluas dalam ungkapan pandangan yang betul-betul dan tatarama, dan meluas ya, menuju pandangan yang begitu berkembang meluas tanpa batas. Wa wathabatul khayal, dan khayalan juga yang meletup-letup, yang melompat-lompat. Artinya menunjukkan gambaran bagaimana apabila orang dengan hatinya, dengan jiwanya merenungkan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka renungannya akan membawa dia pergi jauh meluas ya. Dan dia akan merasakan betul-betul keindahan, keagungan, kekuasaan, kecantikan, kebijaksanaan tiada tara. Oleh karena itu, keberadaan Allah merupakan keberadaan yang paling nampak, yang paling jelas, yang tak mungkin dapat dibatasi oleh akal, pengetahuan, maupun ilmu kita. Mungkin kita nggak lanjutkan, sudah pukul 7 ya. Insya Allah berikutnya kita akan lanjutkan kembali bersama-sama. Mudah-mudahan hal ini walaupun mungkin pemahamannya agak berat ya, tapi ini justru akan membuka wawasan yang amat indah bagi kita dalam memahami kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesimpulannya, keagungan, keindahan tiada batas. Subhanak la nuhsi thana'an 'alaika anta kama afnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddimu wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Ada ikhwan yang mau mengajukan pertanyaan? Atau menambahkan, ada yang mau tambahkan nggak? Yang dijelaskan tadi, saya tutup kan ada yang masalah di kalimat tadi. Itu penting sekali kita pahami seperti apa yang dikatakan Nasir Kutub tadi. Fala yakunu fi halati adam istiwa'in ala arsy thumma tatba'u halatu istiwa'. Seperti yang sudah jelaskan. Jadi kita ini penting untuk memahami Al-Quran dengan penjelasan Al-Quran yang lain seperti tadi ya. Jadi wa ta'wilu huna la yakhruju 'anil manhaj
الذي أشرنا إليه آنفا لأنه لا ينبع من مقررات وتصورات من عند أنفسنا. Jadinya kan ada sebagian orang melarang takwil, tapi Syekh Qutb di sini menerangkan bahwasannya apa yang ditakwilkan ini adalah tidak keluar dari ketetapan dan gambaran dari diri kita, tapi innama yastanidu ila muqarrarat Al-Qur'an tadi, itu bersandar kepada ketetapan Al-Quran itu sendiri. Ini maksudnya bagaimana kita memahami apa yang belum sampai pada akal kita tentang kaifiat atau tentang istiwa al-arsh ini, kita pahami dengan mengaitkan dengan ayat-ayat Quran. Yang sini seperti tadi antum kita jelaskan. Sebagian orang lebih ekstrim lagi, kita nggak boleh dengan mengambil riwayat hadis yang disalahpahami, yaitu man fassara al-Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu. Nggak boleh memahami Quran dengan akal. Padahal tanpa akal kita nggak bisa paham segala sesuatu. Tanpa akal bahkan kita akan kita ini tidak akan diberikan tanggung jawab oleh Allah, justru karena ada akal. Seorang dikenai tanggung jawab. Seorang tidak berdosa kalau dia hilang akal dalam mengerjakan sesuatu, dia gila misalnya, atau dia tertidur. Jadi padahal banyak sekali dalam Al-Quran perintah untuk berakal, perintah untuk berpikir, perintah untuk menggunakan indera kita untuk melihat, mendengar, seperti itu. Dan kecaman bagi mereka yang tidak mau berpikir. Nah, pemikiran ini penting dan akal ini sangat penting untuk bisa memahami, dan untuk memahami apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pahami dari istilah-istilah yang mungkin kita belum bisa menjangkau tentang hakikatnya, ya kita pahami dengan apa yang Allah terangkan juga dari firman-firmannya yang jelas. Ini sering kita sebutkan, ya, kita kembalikan yang mutasyabihat, ayat-ayat yang mutasyabihat itu kepada ayat-ayat yang muhkamat. Yang mutasyabihat artinya ayat-ayat yang masih samar bagi kita. Ayat itu sebenarnya bagi Allah tidak ada yang mutasyabihat. Tapi karena keterbatasan akal kita pasti samar itu. Nah, kita kembalikan, tadi seperti saya kutu katakan, nastanidu ila muqarraratil Qur'an tadi. Kita bersandar pemahaman kita kepada penjelasan dan ketetapan Al-Quran. Seperti tadi istawa ala arsh. Kita kaitkan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Kita juga kaitkan dengan firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kita juga kaitkan dengan firman Allah, wallahu alladzi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Ini semuanya akan memberikan gambaran bagaimana istawa al-arsh ini bukan seperti makhluk yang duduk di aras kemudian tapi cara duduknya kita nggak tahu. Akhirnya tetap itu akan menggambarkan di benak kita seperti makhluk yang duduk atau seperti raja yang duduk di singgasananya. Jadi penting tadi bagaimana ketika kita mentakwil sesuatu, ya, itu
diingatkan di sini bahwasanya ta'wil itu layan bau min muqarrarati wa tasawwuratin min indina. Ini yang seperti yang riwayat hadis sebenarnya man fassara al-Qur'an bi ra'yihi, artinya menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapat dia sendiri, atau bukan berarti nggak boleh berpendapat. Arti pendapat yang keluar dari hawa nafsunya, bukan pendapat yang merupakan kesimpulan dari mengaitkan satu ayat dengan ayat yang lain, atau memahami suatu ayat yang masih mutasyabih dengan ayat yang muhkamat. Ini penting agar kita bisa memahami ayat-ayat Al-Quran yang terlihat mungkin samar, atau yang pada awalnya nampak samar, tapi kalau dikaitkan satu dengan yang lainnya itu akan terlihat jelas sekali. Wallah. Doa ya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا مع الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وآخر لا أتقيا علما نخضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق جعلنا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صاحب المصابيح الغراب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum